Di era globalisasi ini, kita sudah tidak asing lagi dengan istilah narkoba dan nafsa. Kita ulang kembali, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Kemudian nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Zat adiktif itu bisa menyebabkan kecanduan. Kalian tinggal di kota besar, tentu ini tidak asing lagi di sekitar kita. Bahkan mungkin ada dari kalian yang sudah melihat barangnya. Ada banyak jenisnya. Peredaran narkoba di era globalisasi ini, dengan adanya perkembangan teknologi, dengan kemajuan informasi, transportasi, peredaran dan perdagangan narkoba meningkat. Terbukti dengan banyaknya penyalahgunaan narkoba, mulai dari kalangan anak-anak bahkan remaja sampai orang tua banyak yang menggunakan. Banyak pabrik narkoba, baik itu yang ada di lingkungan masyarakat maupun yang dilaksanakan secara tersembunyi bahkan di dalam jeruji besi atau di dalam penjara. Sering kalian mendengar beritanya. Kemudian, maraknya penyelundupan narkoba dari negara lain melalui jalur laut maupun darat serta udara. Bahkan kita pernah melihat sekarang ini penyelundupan narkoba dengan menggunakan cara-cara yang sudah tidak lazim lagi, yaitu dimasukkan ke dalam makanan. Yang terakhir kita lihat kemarin adalah dalam buah serta makanan tradisional. Berikutnya, kita mudah sekali mendapatkan narkoba di sekitar kita, sehingga adanya kejadian-kejadian itu dengan adanya peredaran narkoba yang sangat dekat dengan lingkungan kita itu tentu saja sangat membahayakan kehidupan kita. Untuk itu, dengan segenap pimpinan ASEAN mengadakan pertemuan untuk melakukan pencegahan. ASEAN Drugs Free 2015 ini dicanangkan pada tanggal 3-4 April di negara Kamboja. Negara-negara anggota ASEAN menyepakati untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba di negara anggota ASEAN. Mereka menyepakati untuk saling bertukar informasi mengenai pencegahan, upaya rehabilitasi, maupun penegakan hukum tentang masalah narkoba ini. Sayangnya, di setiap negara belum sepenuhnya bisa penegakan untuk masalah narkoba ini. Di negara kita saja terbukti di dalam penjara masih ditemukan pabrik pembuatan narkoba. Itu sangat tantangan besar sekali bagi penegakan hukum kita. Untuk itu, apa sih sebenarnya kita harus belajar ini? Kita akan tahu apa dampaknya bagi kehidupan kita maupun orang-orang di sekitar kita, bahkan bangsa negara kita. Kenapa peredaran narkoba ini semakin meluas padahal sudah dicegah dengan berbagai cara? Yang tak lain tak bukan adalah globalisasi ini. Dengan globalisasi ini, perkembangan teknologi dan transportasi, informasi, komunikasi sangat cepat sehingga tidak dapat dibendung lagi. Yang bisa membendung adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita harus selektif dalam bertindak. Apa sih dampaknya bagi pengguna narkoba itu? Yang pertama, ada gangguan sistem saraf, gangguan jantung dan peredaran darah, bisa sebagai sarana penularan hepatitis B dan C serta HIV bagi yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik. Kemudian rusaknya masa depan karena orang-orang yang sudah menyalahgunakan narkoba itu sudah terpengaruh kerja obat sehingga tidak lagi bisa berpikir secara sehat, sehingga kerja otaknya menurun, bisa menyebabkan depresi, bahkan kalau overdosis bisa menyebabkan kematian. Jadi dampaknya sangat luas sekali, bukan hanya saat ini 1 menit, 1 jam, 1 hari kita mengonsumsi, tapi dampaknya adalah masa depan kita. Jangan kau taruhkan masa depanmu hanya untuk kesenangan sesaat. Dampak penggunaan narkoba bagi keluarga, ini orang yang kita cintai nanti pasti akan sangat terpukul sehingga rusaklah nama baik keluarga kita, orang tua kita maupun saudara-saudara kita, sehingga beban keluarga bertambah.
Selain bertambah dari sisi ekonomi, dari sisi psikis atau mental keluarga, bebannya juga bertambah, akan menderita malu. Sehingga akan menambah pengeluaran untuk rehabilitasi maupun proses hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga sering di dalam keluarga itu marah-marah atau terjadi pertikaian, sehingga keharmonisan keluarga pun hilang. Jadi keluarga sudah tidak harmonis lagi, di rumah sudah tidak nyaman lagi, maka nanti bisa menyebabkan depresi yang berkelanjutan. Di lingkungan, tentu saja penggunaan narkoba ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan, sehingga muncul berbagai kejahatan serta meningkatnya kemiskinan. Selain itu, biaya penegakan hukum dan pengobatan pun juga meningkat karena harus perlu rehabilitasi agar kecanduannya hilang. Yang jelas, yang terakhir ini lingkungan di sekitar sudah rusak karena ada polutan. Polutannya siapa? Manusia, itu polutan sosial ya. Jadi jangan sampai membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar kalian. Jadilah orang yang berguna bagi lingkungan masyarakat. Bagi bangsa dan negara, tentu saja kalau remajanya atau WNI-nya pengguna narkoba, maka hancurlah generasi mudanya, maka akan terjadi disintegrasi bangsa, sehingga keberlangsungan bangsa dan negara ini bisa goyah, bisa dipertanyakan, sehingga tidak lagi eksis sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang maju. Begitu banyak dampak bagi diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa ini, maka pandai-pandailah kalian untuk menyikapi globalisasi. Jauhkan diri dari narkoba. Bagaimana cara kita menghindari? Yang pertama, kuatkan iman dan takwa kalian. Dengan berbenteng iman dan takwa ini dapat menghindari kita dari pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan. Menjaga pergaulan, pandai-pandailah memilih teman, bukan memilih teman berdasarkan status sosial, tetapi berdasarkan perilaku. Menghindari dunia malam atau keluyuran, kumpul-kumpul di malam hari dengan teman-teman atau dengan orang yang sudah lebih dewasa, itu bisa juga untuk menghindari kita dari narkoba. Yang terakhir ini yang paling bisa dilakukan di rumah, yaitu mengisi waktu luang untuk kegiatan yang positif, yang berguna untuk masa depan kalian. Bagaimana negara-negara ASEAN mewujudkan ASEAN yang bebas narkoba, kita tahu dampak serta akibatnya. Mudah-mudahan kalian bisa menghindari. Say no to drugs. Terima kasih, sampai jumpa.